Sistem Necromancer, bab 876 sampai dengan 880. Bab 876 bukan untuk kau mainkan. Silagui berkata. Kabar yang dibawa kembali oleh kapal-kapal di pelabuhan adalah bahwa sebuah kapal tua dan bobrok muncul di tengah kabut. Dan semua pelaut mengira itu adalah kapal hantu. Wu Heng bertanya dengan ragu. Apakah itu kapal dari Pulau Harta Karun kita? Ketika saya mendengar kata kapal hantu, saya selalu merasa seperti itu berbicara tentang kapal saya sendiri. Kapal pesiar Treasure Island dipenuhi kerangka, dan mereka lebih mirip kapal hantu saat berlayar di laut. Silagui menggelengkan kepalanya. Kapal-kapal di Pulau Harta Karun semuanya mengibarkan bendera, dan jenis kapal yang mereka bicarakan lebih tua dari yang sekarang, bukan jenis yang kau miliki. Dengan kata lain, kami menjumpai kapal-kapal tak biasa lainnya di sepanjang jalan. Istilah kapal hantu berarti ada hantu di dalamnya. Wu Heng menatap peri pirang itu. Sheila menjelaskan, belum tentu. Itu hanya istilah yang samar. Selain kapal yang dikendalikan oleh mayat hidup, para pelaut juga menyebut beberapa kapal yang tidak dapat dipahami atau aneh sebagai kapal hantu. Wu Heng mengangguk tanda mengerti, lalu berkata, aku akan memeriksanya nanti saat aku kembali. Kalau kapal ini benar-benar ada, aku akan menyuruh Philippa memeriksanya. Selama kapal tersebut kokoh, fregat Philippa dapat menenggelamkannya dari jarak jauh. Itu bukan masalah besar. Baiklah. Philippa juga harus berhati-hati. Perintah Silagui. Mencicip gelombang. Saat keduanya tengah berbincang, pintu terbuka dan Siali yang keluar untuk mengantarkan surat pun kembali. Suratnya akan dikirim dengan kapal siang ini, kata Siali sambil tersenyum, berdiri di sampingnya. Wu Heng membuka kedua lengannya dan melingkarkan lengannya di bahunya. Siali terus bertanya, seharusnya tidak ada masalah dengan tim investigasi kedua, kan? Wu Heng mengalihkan pandangannya ke arah Silagui dan bertanya, siapa yang akan memimpin tim investigasi? Saya belum tahu. Apa bedanya? Tidak masalah. Aku jujur dan berterus terang. Mereka boleh menyelidiki apapun yang mereka mau. Aku hanya takut mereka akan memfitnahku diam-diam, kata Wu Heng percaya diri. Itu bukan fitnah. Lagi pula, pemimpin Lilith masih di pulau ini. Silagui berpikir sejenak lalu berkata, Wu Heng juga setuju dengan pernyataan ini, tetapi tidak banyak bicara. Setelah membicarakan hal ini, mereka bertiga mulai mengobrol. Siali berkata seolah-olah dia sedang mengeluh. Aku meminta Silagui untuk menyerahkan tugas dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk pelatihan. Tetapi dia tidak mendengarkanku. Wu Heng memandang Silagui dan berkata, menurutku apa yang dikatakan Siali lebih masuk akal. Kapan kalian berdua menjadi satu front yang bersatu? Siali memeluk pinggang Wu Heng dan berkata kepada adiknya, kau tidak mendengarkanku. Dan kau juga tidak mendengarkan Wu Heng. Dia telah menjadi pahlawan. Silagui memutar matanya ke arah mereka berdua dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkan kalian. Aku akan menyerahkan beberapa tugas, dan sisanya akan kuhabiskan untuk berlatih. Siali juga perlu berlatih dan harus mencapai level 12 dalam waktu setengah tahun, kata Wu Heng serius sambil menatap Siali lagi. Ah, kau bisa cepat sekali membaiknya. Apa kau mau aku mati? Seru Siali. Kali ini giliran Silagui yang tersenyum. Apa yang kau teriakkan? Apa kau tidak mendengarkan Wu Heng? Dia pahlawan. Saya adik kandungmu. Mengapa kau tak memikirkan kami? Para saudariku tadi. Wu Heng mengobrol dengan mereka berdua sebentar, lalu meninggalkan ruang belajar di Aken. Setelah meninggalkan gedung asosiasi melalui pintu belakang, dia berdiri di halaman kediaman di Aken dan berpikir sejenak. Lalu melepaskan mantra teleportasi dan menuju ke kediaman. Lilith. Lingkaran sihir dengan cepat terbentuk, dan sosok Wu Heng muncul di halaman. Kepala Lilith. Aku membawakanmu teh bunga peri. Pintu terbuka, dan suara Lilith terdengar dari dalam ruangan. Masuk. Saat memasuki ruang tamu, Lilith turun dari lantai atas dalam wujud loli. Wu Heng meletakkan teh wangi yang telah disiapkan di lemari di sampingnya. Lalu dia duduk di sofa tunggal dan bertanya, apakah rumah barunya belum didekorasi? Lilith duduk di kursi dan berkata dengan tenang, ini akan hampir sembuh dalam beberapa hari. Kalau begitu,
Aku akan meminta skeleton memasang peralatan listrik untukmu. Aku jamin akan lebih nyaman daripada tinggal di rumah ini, kata Wu Heng sambil tersenyum. Lilith mengangguk, tetapi tidak menolak. Sebagai seorang pemimpin, Lilith jelas tidak kekurangan sumber daya. Tetapi perlengkapan khusus yang disediakan oleh Treasure Island masih memberikan kenyamanan yang cukup besar dalam hidup. Terutama AC, lampu, dan shower di kamar mandi. Kondisi kehidupan di kediaman para kepala suku di markas ini tidak senyaman di sini. Melihat pihak lain tidak menolak, Wu Heng kembali mengarahkan topik ke tujuan kunjungan mereka. Ketua, saya punya pertanyaan untuk Anda. Lilith bersenandung tenang. Wu Heng bertanya, siapa yang membuat boneka untuk Xiao Xiao? Bisakah aku memesannya secara khusus? Aku sudah berjanji pada Xiao Xiao bahwa aku akan membuatkan berbagai jenis boneka sesuai jadwal. Kau tak perlu khawatir, jawab Lilith santai. Itu seperti setelah perceraian. Hak asuh anak telah diambil dan tidak ada hubungannya dengan Anda lagi. Kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemimpin atas nama Xiao Xiao. Lanjut Wu Heng, saya masih memiliki Yuhun, dan saya sedang mempertimbangkan untuk membuatkannya satu lagi. Lilith tidak merasa aneh. Fakta bahwa Bernie berubah menjadi hantu dipublikasikan di surat kabar. Satu-satunya hal yang diragukan Lilith adalah level Benny. Ia juga pernah ke rumah pemilik pulau dan tinggal di dekat situ. Saya hanya bisa merasakan kehadiran hantu kecil, dan tidak menyadari adanya hantu lainnya. Saya sedikit penasaran, apakah Benny ini tidak akan pernah keluar? Lilith menyesap tehnya dan berkata, Puppet Master level 19 di markas kami bernama Mortimer. Dia memiliki kepribadian yang agak eksentrik dan tidak mau menerima perintah dari orang luar. Dalang level 19, saat Anda melihat boneka kecil, deskripsi dalang disebutkan dalam informasi barang. Saya hanya tidak menduga pihak lain akan berada di level 19. Anda hanya selangkah lagi untuk menjadi pahlawan, dan itu juga merupakan langkah tersulit untuk diambil. Tidak terima pesanan, saya bisa bayar lebih, kata Wu Heng langsung. Saya sudah berjanji pada Glenda dan Benny, dan agak tidak masuk akal jika saya kembali dan mengatakan bahwa mereka tidak menerima pesanan tersebut. Lilith meliriknya dan sengaja menunda beberapa detik sebelum berkata, aku punya dua saran untukmu. Pertama, aku akan membantumu menyampaikan perintah itu. Kedua, kau bisa menunggu sampai markas mengakui dan mengumumkan identitasmu sebagai pahlawan. Setelah itu, mereka mungkin akan mempertimbangkan untuk menerima perintahmu. Dengan kata lain, dalang ini hanya memberikan wajah pada sang pahlawan. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, jika dia tidak menerima perintahku, aku akan meminta bantuan pemimpin. Lilith mengangguk. Wu Heng kemudian bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan penampilan itu? Boneka kecil itu sangat mirip dengan Xiao Xiao dalam keadaan hantu. Dan jelas saja boneka itu tidak dibuat oleh sang dalang berdasarkan perasaannya. Lilith menjawab, bonekanya kecil. Saya yang menyediakan potretnya dan juga menyediakan adegannya untuk menggambarkan fitur-fiturnya. Kerajinannya cukup bagus. Potret, sungguh kerajinan yang primitif. Saya bisa menggunakan ponsel untuk mengambil foto dan memberikan tampilannya. Tidak, ia dalam kondisi hantu. Jadi produk elektronik tidak dapat menangkapnya. Aku mengerti. Serahkan boneka kecil itu pada pemimpin. Dan aku akan bertanggung jawab atas hantu-hantu lainnya, kata Wu Heng langsung. Wu Heng terus bertanya padanya tentang beberapa hal tentang sekte tersebut. Jadi dia meninggalkan rumah pihak lainnya. Sore harinya, Wu Heng membawa Yuhun ke lokasi peluncuran roket. Di seluruh tempat, para kerangka bekerja keras. Wu Heng masuk untuk memeriksanya, lalu duduk di bawah tenda darurat dan menyaksikan kerangka itu bekerja. Lokasi peluncuran awalnya direncanakan berada di salah satu dari beberapa pulau terpencil di daerah sekitarnya. Namun, penyediaan listrik masih menjadi masalah yang rumit. Setelah pertimbangan matang, saya memutuskan untuk memilih lokasi ini. Meskipun mungkin terlihat oleh penduduk setempat saat peluncuran, tapi itu bukan masalah besar. Saya melihatnya tetapi tidak tahu apa itu. Itu tidak masalah. Selain itu, cobalah untuk menyelesaikan peluncuran roket sebelum tim survei kedua tiba.
Agar orang-orang tidak menyangka kalau tempat ini merupakan tempat percobaan para ahli nujum. Akan merepotkan kalau tim investigasi datang memeriksa. Kami tinggal di sini sampai sore sebelum kembali ke rumah pemilik pulau. Setelah makan malam, para pelayan pergi untuk berlatih, dan Sanela mengikuti mereka ke ruang pelatihan untuk pelatihan rutin mereka. Menjadikannya pahlawan memberi mereka sedikit dorongan. Dulu, level 15 dan 18 adalah target yang mustahil dicapai. Sejak Wu Heng menjadi pahlawan, mereka pun merasakan harapan untuk menjadi pahlawan. Contoh Wu Heng ada di sini. Jika kita mengikuti metodenya, hasilnya pasti tidak terlalu buruk. Setelah menonton sebentar, dia naik ke atas dan kembali ke kamarnya. Ketika melewati ruangan kerangka Nabi di lantai 2, dia berhenti sejenak tetapi tetap masuk untuk melihat-lihat. Di salah satu sisi jendela ruangan, terdapat benda langka yang disebut Emerald Sea Sandplate. Tabel pasir menunjukkan kapal-kapal di seluruh wilayah laut. Wu Heng mengamati dengan saksama dan melihat armada yang datang dan pergi. Beberapa kapal penangkap ikan di daerah lepas pantai, dan armada yang dikelola Pilipa. Saya dengan hati-hati mengidentifikasi semua kapal, tetapi tidak melihat kapal hantu yang disebutkan Silagui. Jika para pelaut yang datang ke darat tidak mengarang cerita setelah minum, maka kapal hantu itu mungkin telah meninggalkan Laut Zamrud, atau kapal itu tidak dapat ditemukan di meja pasir Zamrud. Dikonfirmasi tidak ditemukan kapal khusus. Dia menutup pintu lagi dan berjalan ke atas. Kembali ke ruang belajar. Xiao Xiao tidak ada di ruangan itu. Glenda dan Benny masih sibuk dengan urusan masing-masing. Wu Heng menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan duduk di samping. Melihat kedua hantu itu tidak mau memperhatikannya, dia dengan santai berkata, "Aku bertanya pada Lilith tentang pembuatan boneka." Kedua hantu itu menoleh pada saat yang sama. Dan Glenda berkata, "Apa maksudmu?" "Dia dalam level 19 dari markas kami. Bernama Mortimer," kata Wu Heng. Glenda melanjutkan, "Dan bagaimana Anda memesan boneka darinya?" Lilith bilang dia punya kepribadian yang agak eksentrik dan tidak mau menerima perintah dari orang biasa. "Tapi sekarang aku sudah jadi pahlawan. Asosiasi akan memberitahukannya. Dan dia harus menerima perintah kita." Wu Heng mengulangi kata-kata Lilith kepada kedua jiwa itu. "Oh, kukatakan kau pasti akan menemukan jalannya." Benny terbang mendekat dan memuji. Wu Heng melanjutkan, "Kita perlu menyiapkan potretnya terlebih dahulu, lalu mengirimkannya ke pihak lain bersama-sama." "Oh, apakah kamu ingin menyewa seorang pelukis?" tanya Benny. Glenda berpikir sejenak. Rasanya agak aneh meminta seorang seniman untuk menggambar potret kita. Apa tidak ada kerangka yang pandai melukis? Ya, memang banyak kerangka, tapi tak satu pun bisa menggambar. Benny pun setuju. Wu Heng melirik kedua jiwa itu dan menyadari bahwa mereka terlalu bergantung pada kerangka itu. "Saya memikirkan semua itu ketika saya datang ke sini." Teknik Mansion dihidupkan. Wu Heng melihat penampakan dua orang yang tembus pandang, dan mulai membangun bentuk tubuh dan penampakan dua orang di dalamnya. Tak lama kemudian, sosok manusia yang agak mirip berdiri di balik gerbang batu, seperti model di toko pakaian. Glenda dan Benny keduanya menatap dengan mata terbelalak saat dua sosok manusia muncul di hadapan mereka. "Lihat apakah ada yang perlu disesuaikan," kata Wu Heng dari samping. Penny berkata, "Bu Glenda, tolong lakukan penyesuaian dulu. Saya akan memikirkannya." Glenda terbang mendekat, mengamati boneka itu dari dekat, dan berkata lembut, "Buat matanya lebih besar dan sedikit lebih tipis di sisi ini." Sama seperti mengedit gambar, Glenda mulai membuat beberapa penyesuaian. Ledakan gelombang. Glenda mengendalikan sebuah buku dan membantingnya ke kepala pria itu sambil berteriak, "Dada siapa yang sebesar semangka? Mundurkan." Wu Heng menyentuh kepalanya dan berkata, "Saya pikir ini terlihat bagus." Glenda mengetuknya dua kali lagi dengan marah. "Ini bukan untuk kamu mainkan. Jangan mengetuk." "Aku mengerti." Wu Heng menyesuaikan diri dengan permintaan pihak lain, dan seorang wanita yang anggun dan cantik muncul di hadapannya. Dia mengenakan rok panjang berwarna biru, rambutnya disanggul tinggi, dan beberapa helai rambut keritingnya tergerai di leher putihnya. Matanya cerah, wajahnya lembut, dan garis lehernya sedikit rendah.
memperlihatkan tulang selangka dan kulitnya yang cerah. Wu Heng melirik ke arah Granda dalam wujud hantu, lalu ke arah model di rumah besar itu. Kamu cantik sekali sebelumnya. Kukira kau memujiku, kata Glenda dengan sedih. Apakah ini baik-baik saja? Tanya Wu Heng. Glenda terbang berputar sekali dan mengangguk puas. Selesai. Wu Heng mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto secara berurutan. Benny, apakah kamu sudah memutuskan? Tanya Wu Heng. Benny melirik Glenda, yang sedang mengagumi modelnya dalam mansion teknik, lalu terbang mendekat untuk berbisik. Kalau kamu suka, aku bisa membuatnya sedikit lebih besar. Wu Heng menatapnya dengan heran. Glenda selalu berkendara dengan saya. Jadi saya selalu menggodanya tentang hal itu. Benny benar-benar menganggapnya sebagai hobinya. Dia meliriknya dan berkata, sesuaikan sedikit. Tidak nyaman kalau terlalu besar. Keduanya berdiskusi dan mulai melakukan penyesuaian. Tak lama kemudian, seorang model yang mirip Benny muncul di hadapannya. Ia mengenakan gaun bermotif bunga, ikat pinggang coklat kecil, rambut panjang tergerai di bahu, dan wajah bulat dengan ekspresi kekanak-kanakan dan antusias. Wu Heng menatapnya dan merindukan Benny yang antusias dan ceria yang ditemuinya di kota Blackstone. Bagaimana? Tanya Benny dari samping. Kelihatannya cukup bagus. Persis seperti dirimu sebelumnya, kata Wu Heng sambil tersenyum. Apakah aku selalu secantik ini? Benny merasa sedikit malu. Sebelumnya aku sibuk bekerja, jadi kondisiku mungkin tidak sebaik sekarang. Tapi fondasiku masih sangat kuat, uji Wu Heng dengan serius. Terima kasih, kurasa ini terlihat bagus. Ayo kita lakukan seperti ini. Benny melihat lagi dan membenarkan rencana di depannya. Wu Heng terus mengeluarkan kameranya dan mengambil beberapa foto. Setelah semuanya selesai, gerbang ditutup, dan Glenda mulai menulis surat kepada Dalang di kantor pusat. Dengan status Wu Heng, dan jika dia menawarkan lebih banyak uang, pihak lain tidak boleh menolak kesepakatan itu. Tetapi dia masih harus menulis surat terlebih dahulu untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Negosiasikan harga dan beberapa persyaratan terkait. Glenda sedang sibuk menulis surat. Wu Heng melihat langit mulai gelap di luar jendela. Jadi ia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari telah berlalu. Wu Heng duduk di gedung menara bersama hantu, memandangi lokasi peluncuran yang luas di kejauhan. Roket raksasa itu berdiri di landasan peluncuran, memancarkan kilauan metalik yang dingin dan megah di bawah sinar matahari. Di tengah lokasi peluncuran, kerangka yang mengenakan rompi berbagai warna sedang melakukan pemeriksaan akhir. Paman, apa yang harus kita lakukan jika peluncurannya gagal? Xiao Xiao mengendalikan boneka itu dan berbaring di kursi malas di sebelah Wu Heng. Wu Heng menepuk dahinya pelan dan berkata, jangan mengucapkan kata-kata sial di saat kritis ini. Hei, tidak sakit. Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bangga. Lalu melanjutkan, kalau begitu aku berdoa semoga berhasil. Itu tidak benar. Kita punya dendam terhadap para dewa dunia ini. Jadi kita tidak bisa membuat permintaan sembarangan. Wu Heng terlalu malas untuk memperhatikannya dan kembali menatap ke kejauhan. Para kerangka mulai meninggalkan tempat itu. Tunggu sampai semuanya siap. Hah, gelombang api yang berkobar menyembur keluar dari dasar roket. Dan suara gemuruhnya bagaikan raungan binatang buas yang marah, bergema di seluruh langit. Di bawah dorongan yang kuat, ia perlahan meninggalkan landasan peluncuran dan terbang ke alam semesta yang luas. Wu Heng dan San Hun menyaksikan roket lepas landas. Lambat laun ia mengecil, dan yang terlihat hanya ekor api berwarna putih. Setelah benar-benar menghilang dari pandangan, ia berdiri dan melipat kedua kursi. Ayo kita ke ruang kendali dan melihatnya. Teleportasi dirilis, dan Wu Heng dan Xiao Xiao muncul di ruang kendali yang penuh dengan kerangka. Semua kerangka sedang sibuk, butuh waktu sekitar 20 menit. Layar besar itu memperlihatkan pemandangan di lapangan. Mata Wu Heng terfokus, sukses. Tapi saya tidak begitu yakin. Dia berjalan ke arah kerangka itu dan bertanya, apakah itu berhasil? Skeleton menganggukkan tengkoraknya. Wu Heng mengepalkan tinjunya dan melanjutkan. Aku serahkan tempat ini padamu. Jika kau butuh sesuatu atau punya pertanyaan, datanglah langsung ke rumah Tuan Pulau untuk menemuiku.
Kerangka itu mengangguk lagi. Ayo kita kembali dan menulis surat. Wu Heng berjalan kembali sambil memegang tangan Xiao Xiao. Glenda, yang melayang di sampingnya, bertanya, kamu menulis surat kepada siapa lagi? Berikan pada pemimpin agama dan tanyakan padanya apakah dia taat. Kantor Pusat Asosiasi, ruang belajar kantor pemimpin agama. Ruangan itu berbentuk persegi, dengan lantai berwarna coklat tua. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan religius indah yang menggambarkan kehidupan Saidu dan wahyu-wahyu Tuhan. Pahlawan agama, Saidu, duduk di belakang mejanya, dengan tenang menatap dokumen-dokumen di tangannya. Tetapi alisnya berkerut, seolah-olah dia sedang menahan amarah di hatinya. Ledakan-ledakan gelombang, terdengar ketukan di pintu. Masuk, kata Saidu dengan suara berat. Pintu terbuka dan seorang pendeta masuk sambil sedikit membungkuk. Kami telah menghubungi perwakilan beberapa kamar dagang dan memerintahkan mereka untuk berhenti berbisnis dengan Treasure Island, kata pendeta itu dengan lembut. Bagaimana sikap mereka? Kamar dagang peri dan kamar dagang bunga bintang peri kayu mengatakan bahwa mereka perlu menyampaikan pesan itu kembali dan kemudian merespons. Kamar dagang lainnya telah menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa mereka akan menangguhkan semua kerjasama dengan Pulau Harta Karun. Pendeta itu melanjutkan jawabannya. Mata Saidu menyipit. Starflower berani melakukan ini. Para elf berani mengatakan hal ini karena dua pemimpin mereka adalah elf. Para peri hutan tidak memiliki pahlawan selama bertahun-tahun. Namun mereka berani bersikap seperti itu. Ya, jawab pendeta itu langsung. Sepertinya para tetua peri kayu semuanya sudah pikun dan harus digantikan dengan kelompok baru, kata Saidu sambil mencibir. Ledakan gelombang. Pada saat ini, pintu diketuk lagi. Datang, seorang pendeta lain masuk. Wajahnya agak serius. Kepala suku, surat Anda. Dari mana kamu mengirimnya? Saidu melambaikan tangannya. Pendeta itu melangkah maju dan berkata, Pulau Harta Karun. Bab 877 Tim investigasi tiba. Pulau Harta Karun. Ketika tiga kata itu terdengar, ruang belajar tiba-tiba menjadi sunyi. Saidu mengerutkan kening, dan bahkan pendeta yang baru saja melaporkan situasi kamar dagang menoleh untuk melihat orang yang baru saja masuk. Treasure Island mewakili Wu Heng, dan bahkan surat dari asosiasi lokal tidak akan dikirimkan kepada mereka. Wu Heng menulis surat padanya. Apa artinya ini? Apakah kamu takut? Apakah Anda ingin saya membantu memediasi masalah ini? Pikiran ini langsung muncul dalam benak Saidu. Sekalipun Wu Heng menjadi pahlawan, dia sendirian dan tidak dapat dibandingkan dengan tahta suci. Sekarang Anda takut, tapi sudah terlambat. Surat itu pun diserahkan kepadanya. Saidu menerimanya dan merobek amplopnya tanpa membiarkan kedua pendeta di depannya pergi. Surat itu terbuka dan matanya tertuju pada isinya. Ekspresi Saidu tiba-tiba menjadi serius dan kemarahan besar muncul di matanya. Bang gelombang, sebuah telapak tangan menghantam dengan keras, dan meja di depannya hancur berkeping-keping. Kedua pendeta yang menunggu juga terkejut dan menatap tajam ke arah Saidu. Apa sebenarnya yang ditulis Wu Heng dalam surat itu? Itu bisa membuat pemimpin menjadi sangat marah. Berani sekali kau. Saidu menggertakkan giginya. Surat itu tergenggam erat di tangannya. Kepala, seorang pendeta berteriak dengan khawatir. Saidu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya merah. Dan berkata, kalian keluar saja. Tunda urusan kamar dagang dulu dan tunggu kabar dariku. Keduanya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dan langsung meninggalkan ruangan setelah membungkuk. Saidu duduk kembali di kursinya. Membuka surat kusut di telapak tangannya. Dan melihat isinya lagi. Saya meminta tahta suci untuk mencabut tuduhannya bahwa saya seorang penyembah berhala dan penghujat, dan tidak menyakiti kekuatan atau individu manapun yang tidak terlibat dalam masalah ini. Jika tidak, aku akan menghancurkan semua bangunan gereja tahta suci, dan semua pendeta akan berada dalam jangkauan sasaranku. Bahkan jika saya menontonnya untuk kedua kalinya, saya masih tidak percaya ada orang yang berani mengancam Vatikan dengan nada seperti itu. Orang biasa tidak berani melakukannya. Begitu pula para pahlawan yang berkuasa. Namun hanya Wu Heng yang berani. Saidu bahkan berpikir bahwa dia benar-benar berani menghancurkan gereja di mana-mana dan membunuh pendeta. Orang-orang kafir terkutuk, umpat Saidu.
Pada saat itu, selain rasa marah, ada rasa penyesalan di hatiku. Mengapa kamu tidak membunuhnya secara langsung? Sekalipun departemen akan menyalahkan saya atas masalah ini. Mati ya mati. Dan tak seorang pun akan menyinggung saya karena orang yang sudah mati. Namun sekarang dia telah menjadi pahlawan dan menantang otoritas tahta suci berkali-kali. Pikiran Saidu berpacu. Dan dia menyadari tidak ada solusi yang baik berdasarkan isi surat itu. Wu Heng tidak membutuhkan Treasure Island. Apakah tahta suci masih dapat melindungi gereja-gereja lokal? Dia menahan amarahnya, membuka laci, dan menulis surat kepada gereja. Sisi lainnya, pedang keadilan. Di dalam ruang kerja Hadarai, asisten itu mengetuk pintu dan masuk. Kepala suku, Tuan Pulau Wu Heng dari Pulau Harta Karun telah mengirim surat. Wu Heng, sejak ia menjadi kepala pulau, sebagian besar pertemuan para pemimpin di markas besar dipegang olehnya. Hadarai berkata dengan suara berat, bawa ke sini dan biarkan aku melihatnya. Surat itu sampai, dan setelah merobeknya, saya langsung melihat isinya. Matanya mengamati teks itu. Hadarai mengangkat alisnya. Isi surat itu terutama membahas dua hal. Yang pertama, saya merasa serangan balik berlebihan dari kementerian terhadap saya agak tidak adil. Tetapi saya juga memahami bantuan yang diberikan kementerian kepada saya dalam masalah ini. Yang kedua adalah untuk menyatakan bahwa dia akan bekerja sama dengan penyelidikan tim investigasi kedua. Surat itu tidak panjang, dan saya mengesampingkannya setelah membacanya. Wu Heng adalah orang yang sangat sulit untuk dipahami. Sebelumnya, yang menjadi perhatian hanyalah surat kabar dan produk. Kini, baik di kantor pusat maupun di berbagai lokasi, sosok ini telah menjadi pusat perhatian semua orang. Kali ini, ia langsung dipromosikan menjadi pahlawan dan bahkan memiliki kemampuan untuk membunuh paus. Ini sungguh istimewa, namun dilihat dari isi suratnya, Wu Heng masih mempercayai asosiasi tersebut dan memiliki dasar emosional di baliknya. Dalam insiden ini, ada kontras yang tajam dengan sikap tahta suci. Apalagi tahta suci tidak benar. Hadalai makin muak dengan tindakan tahta suci kali ini. Dia bersandar di kursinya dan berpikir sejenak, lalu berkata kepada asisten yang menunggu di depan, tulis surat kepada Claudio dan minta dia untuk mengingatkan gereja agar tidak melakukan apapun yang melanggar peraturan asosiasi. Ya, asisten itu mengangguk dan langsung meninggalkan ruangan. Hadarai bersandar di kursinya dan terus memikirkan Wu Heng. Sekarang sudah ada pahlawan lain. Tentu tidak pantas lagi membiarkannya menjadi pembawa bendera lokal. Jadi posisi mana yang lebih tepat untuknya? Pulau Harta Karun, cahaya menyala. Dan Wu Heng muncul di halaman rumah pemilik pulau sambil memegang tangan kecil itu. Xiao Xiao menarik tangannya dan berlari ke atas. Wu Heng berteriak, Xiao Xiao, kita harus kembali nanti. Jangan berlarian. Hah, Xiao Xiao tiba-tiba berhenti, mundur, dan duduk di kursi. Oh, kalau begitu aku akan menunggumu. Ayo kita naik ke atas bersama. Wu Heng berjalan ke ruang pelatihan, di mana beberapa pelayan dan Sanela sedang berlatih di posisi masing-masing. Melihatnya masuk, Mini menyeka keringat di wajahnya dan berjalan mendekat. Guru, apakah Anda di sini untuk menonton kami berlatih? Jangan terlalu lelah, beristirahatlah sejenak setelah latihan. Aku tahu. Guru, kata Mini genit. Wu Heng merangkul bahunya dan berkata, kepala suku Lilit akan pindah ke rumah pahlawan. Siapkan beberapa kerangka dan siapkan peralatan listrik untuk mereka. Lalu tanyakan apakah ada yang dia butuhkan. Dan kami akan membantunya menyiapkan semuanya. Kami pasti akan memuaskan kepala Lilit, kata Mini sambil tersenyum. Wu Heng melanjutkan, aku akan ke atas. Kau tidak perlu memanggilku untuk makan malam. Oke, Mini setuju. Wu Heng meminta Xiao Xiao naik ke atas. Sementara Mini kembali ke posisi pelatihannya. Sanela melirik Wu Heng yang pergi dan bertanya, Mini, apa yang dikatakan Wu Heng? Tuan bilang aku akan membantu kepala suku Lilit memasang peralatan listrik, jadi aku tidak akan turun untuk makan malam nanti. Mini tersenyum dan berkata, Tuan sedang pergi, jadi Suster Sanela akan tinggal bersamaku. Sanela berkata, baiklah, mari kita ngobrol bersama malam ini. Kembali ke ruang belajar.
Xiao Xiao mengendalikan boneka itu dan berjalan kembali ke dalam kotak pajangan, lalu terbang keluar dalam wujud hantu. Ketiga hantu itu langsung mengebor tubuhnya. Wu Heng membuka gerbang dan langsung masuk. Sisi lainnya, ini adalah area gudang pangkalan Korea. Wu Heng berjalan keluar, langit biru kebiruan. Dedaunan di sabuk hijau di kedua sisi jalan telah berubah menjadi coklat tua. Daun-daun bergoyang tertiup angin, dan beberapa helai daun berguguran sesekali. Mungkin tidak begitu terasa di Treasure Island, tetapi di sini, musim gugur sudah sangat larut. Seharusnya musim yang sama terjadi di kota rentam dunia lain. Di pintu gudang, sebuah kendaraan off-road terparkir di sana, dan seekor kerangka sedang menunggu di kursi pengemudi. Wu Heng duduk di atasnya dan berkata, "Kembali ke pangkalan." Kendaraan itu mulai melaju dan menuju ke pangkalan. Setibanya di pangkalan, Wu Heng mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Qi Hancai. Setelah 2 dering, orang di ujung sana menjawab, "Halo, tidak di pangkalan," tanya Wu Heng. "Saya di daerah perumahan. Kalau ada apa-apa, saya pulang dulu," jawab Qi Hancai langsung. Wu Heng berkata, "Tidak perlu kembali. Izinkan saya bertanya. Jika peluncuran satelit berhasil, apakah ponsel biasa dapat melakukan panggilan satelit? Atau adakah operasi yang diperlukan?" Qi Hancai menjawab, "Cukup pasang kartu telepon yang mendukung komunikasi satelit. Dan setelah fungsi komunikasi satelit diaktifkan, Anda dapat melakukan panggilan seperti biasa." "Apakah Anda punya kartu telepon semacam ini?" Qi Hancai berkata, "Banyak sekali. Aku akan mengatur seseorang untuk mengantarkannya kepadamu sekarang. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Beri aku 20 dulu." "Baiklah. Silakan tunggu." Qi Hancai menutup telepon. Tidak lama kemudian, telepon berdering lagi. Setelah panggilan tersambung, Qi Hancai berkata, "Ada yang sudah mengirimkannya kepadamu. Dengan bantuanmu, segalanya jadi lebih mudah," puji Wu Heng sambil tersenyum. "Kalau tidak, posisiku sebagai wakil pemimpin akan sia-sia," kata Qi Hancai. Lalu menambahkan, "Jadi, apakah kamu sedang meluncurkan satelit akhir-akhir ini?" Kemampuan Wu Heng untuk berteleportasi juga merupakan kekuatan supernatural dalam pandangan Qi Hancai. "Sekarang kita memerlukan kartu telepon satelit, yang jelas berarti satelit yang dipersiapkan sebelumnya telah berhasil diluncurkan." "Wah, peluncurannya sukses. Anda telah memberikan kontribusi terbesar," puji Wu Heng. Qi Hancai tersenyum dan berkata, "Apakah ada hadiah?" "Ya, aku akan memberimu hadiah saat kau kembali lain kali." "Ah, kau mau pergi?" Nada bicara Qi Hancai berubah. Wu Heng berkata, "Aku akan kembali ke kota Xinfu hari ini." Qi Hancai segera berkata, "Aku akan kembali dan mengantarmu sekarang. Bandaranya tepat di dalam pangkalan. Kalau ada yang bisa kau berikan, aku akan datang menemuimu lain kali," kata Wu Heng sambil berdiri di tempatnya. "Kalau begitu, hubungi aku jika kamu punya masalah," jawab Qi Hancai. "Menteri Jin ada di sini. Mari kita berhenti bicara untuk saat ini." "Bagus." Setelah menutup telepon, saya melihat Menteri Jin berlari ke arah saya, diikuti oleh seseorang yang memegang kotak kardus. Menteri Jin memberi hormat lalu berkata, "Pak Ketua, ini kartu telepon yang Anda minta. Dan ini juga aplikasinya. Pasang di ponsel Anda dan Anda bisa mengirim pesan teks dan melakukan panggilan video. Selain kartu telepon, ada juga flash drive USB. Agak sulit untuk mengirim pesan teks di dunia lain. Lagi pula, tidak ada metode masukan yang relevan. Tetapi panggilan video seharusnya cukup berguna. Anda dapat melihat Wen Manxia dan putri Anda. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu." Wu Heng melambaikan tangannya, dan kotak di tangan orang itu pun menghilang. "Kita harus melakukannya." Menteri Jin memberi hormat lagi. "Kalian kembali saja. Aku akan bicara dengan Qi Hancai tentang imbalan atas kinerja kalian." Raut wajah Menteri Jin menjadi cerah. "Terima kasih, Ketua." Wu Heng melambaikan tangan dan berjalan menuju bandara. Semua pesawat dikendalikan oleh pilot kerangka dan selalu diparkir di bandara. Setelah Wu Heng menaiki pesawat dan mengatur rencana perjalanannya, pesawat lepas landas dan meninggalkan bandara Korea. Pesawat itu tidak mengambil rute kota Yangtong. Sebaliknya,
Pesawat itu terbang langsung di atas kota Xinfu. Wu Heng mengucapkan sesuatu kepada kerangka di pesawat itu, lalu turun dari pesawat dengan karpet terbang. Terletak di pusat kota, dia melihat sekeliling dan berjalan menuju gedung pusat. Paman, apakah kita akan kembali ke penjara malam ini? Xiao Xiao Piao bertanya dari samping. Aku tidak akan kembali malam ini, kata Wu Heng. Kalau begitu aku akan pergi menemui ibuku. Baiklah, Wu Heng setuju. Dan Xiao Xiao langsung terbang masuk. Dia berjalan ke kantor Li Yahong, mengetuk pintu, membukanya dan masuk. Li Yahong tersenyum saat melihatnya kembali. Mengapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu akan kembali? Aku akan memberimu kejutan. Wu Heng duduk di samping. Bukannya aku tidak mengenalmu. Apa yang membuatmu terkejut? Kata Li Yahong dengan ekspresi yang seolah berkata, aku sudah melihat segalanya tentangmu sebelumnya. Lalu dia bertanya, apakah kamu akan pergi malam ini? Aku akan tinggal bersamamu malam ini dan pergi ke penjara besok. Kau punya hati nurani, gumam Li Yahong. Berjalan keluar dengan terang-terangan, dan duduk menyamping dalam pelukannya. Wu Heng mengeluarkan kotak kardus yang dibawanya kembali dan berkata, ngomong-ngomong, siapkan 20 ponsel untukku. Pasang kartu SIM, dan perangkat lunaknya di drive USB. Kartu telepon satelit, kami juga punya, kata Li Yahong. Kalau begitu, gunakan milik kami lain kali. Li Yahong mengangguk, mengambil walkie-talkie dan menyerahkan tugas. Setelah meminta seseorang untuk mengambil barang-barang tersebut, Li Yahong melanjutkan. Saat ini, Gao Rong sedang meminta seseorang untuk memulihkan perpustakaan pintar Xiao Ai. Saya perkirakan dalam beberapa hari, mereka akan dapat menggunakan satelit untuk mengambil data di dalamnya guna membantu kami melanjutkan produksi. Jika internet modern masih ada, semua orang dapat mencari konten yang relevan melalui internet. Ini masih sangat membantu pengembangan pangkalan saat ini. Wu Heng mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, kita juga akan mengatur beberapa kerangka untuk dipelajari di perpustakaan intelijen. Apakah ini juga memerlukan pengaturan kerangka? Li Yahong tercengang. Tidak ada salahnya jika kita mengaturnya. Baiklah. Aku akan bicara dengan Gao Rong besok dan mengatur agar skeleton pergi ke sana untuk belajar. Li Yahong langsung setuju. Memeriksa waktu, dia berdiri dan berkata, ayo, kita makan malam dulu. Lalu kembali ke kamar untuk bicara. Keduanya berjalan keluar kantor dan menuju kafetaria. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Wu Heng menunggangi naga terbang dan saat tiba di atas penjara, dia langsung melompat turun, melepaskan teknik jatuh bulu ke udara dan mendarat di ruang terbuka di tengah. Dia membersihkan debu dari tubuhnya dan berjalan ke ruang pemantauan. Tepat saat ia duduk, Xiao Xiao dan Benny bergegas masuk dari depan dan belakang. Xiao Xiao berteriak dengan penuh semangat, Paman, mereka sudah berevolusi. Tidak, mereka sudah level 20. Benny mengikutinya. Ya, ada dua yang mencapai level 20. Wu Heng gembira. Dan Granda, yang tidak mengikutinya, juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Selama mereka keluar, zombie akhirnya mencapai level 20. Dua zombie yang mana? Tanya Wu Heng. Di sel 202 dan 204. Jawab Benny. Pindah ke 202 dan 204. Kata Wu Heng kepada kerangka di sampingnya. Skeleton langsung menyesuaikan pengawasan. Dan gambar dua sel muncul di layar. Tidak banyak perubahan di antara kedua zombie itu. Satu-satunya yang terlihat adalah mereka tampak lebih tinggi dari sebelumnya. Dan sayap di punggung mereka juga sedikit lebih besar. Wu Heng berdiri dan berkata, ayo pergi dan mengubah kerangka itu. Oke, kata Xiao Xiao bersemangat. Dua hantu lainnya juga mengikutinya keluar. Treasure Island, Asok, ruang belajar Dekan. Lilith duduk di sofa, mengambil cangkir teh dan minum teh dengan tenang. Si Yali meletakkan telepon dan berkata, Ketua, Mini bilang Wu Heng sedang keluar, dan dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Lilith berkata, kapan kapal tim survei akan tiba? Si Lagui menjawab, menurut informasi yang dikirim, akan tiba sore hari. Wu Heng mungkin bisa kembali. Berlarian kemana-mana. Lilith terdengar agak tidak puas. Bab 878 kerangka mewarisi sebuah profesi.
Tim investigasi kedua akan sangat memengaruhi keputusan kantor pusat selanjutnya. Jika langkah ini tidak ditangani dengan benar, semua upaya sebelumnya mungkin akan sia-sia. Dia dengan jelas mengingatkan Wu Heng untuk tinggal di Pulau Harta Karun untuk sementara waktu. Dan dia setuju. Tetapi kemudian dia tidak lagi berada di pulau itu. Ekspresi Lilith tetap tenang. Tetapi di dalam hatinya dia menyimpan dendam terhadap lelaki yang tidak bisa diandalkan ini. Ketua, Wu Heng mungkin punya urusan penting. Si Yali menundukkan kepalanya dan berbisik untuk membela suaminya. Lilith melirik dan berkata, beritahu Enfiel dan suruh dia mewakili balai kota. Mereka akan bilang Wu Heng sedang dalam perjalanan pulang setelah berpatroli di jalur pelayaran. Baik, Ketua. Si Yali menelepon rumah pemilik pulau itu lagi dan menyampaikan masalah itu. Penjara. Wu Heng keluar dari ruang pemantauan bersama ketiga hantu itu. Begitu mereka melangkah ke area sel, mereka mendengar raungan zombie dari dalam. Dan bau busuk yang memenuhi udara. Lagi pula, ini tempat eksperimen dan pengembangbiakan zombie. Sebersih apapun tempat ini, bau busuk zombie tetap akan tercium. Ketika mereka tiba di pintu sel 202, Xiao Xiao melongokkan kepalanya melalui pintu besi dan melihat-lihat. Lalu dia mundur dan meliriknya sambil berkata, masih dirantai. Tidak ada yang salah dengan itu. Buka pintunya, kata Wu Heng ke samping. Kerangka memegang kunci. Membuka pintu. Mengaum gelombang. Saat gerbang besi terbuka, terdengarlah raungan marah. Zombie yang kuat itu meraung ke arah orang-orang yang datang. Dan rantai di tubuhnya mengencang, menimbulkan suara berderak. Wu Heng mengangkat tangannya dan melepaskan lightning beam. Dan ular perak tebal menghantam dada zombie. Kekuatan yang besar menjatuhkannya. Wu Heng melambaikan tangannya ke belakang. Dan beberapa kerangka tingkat tinggi langsung menyerbu. Sebelum para zombie sempat berdiri, senjata di tangan mereka berulang kali mengenai mereka. Itu belum mati, kata Bernie. Zombie yang tergeletak di tanah berlumuran darah dan kehilangan kemampuan bergerak. Tetapi vitalitasnya yang kuat belum membunuhnya. Dan tubuhnya pulih dari luka-lukanya dengan sendirinya. Bunuh dia, kata Wu Heng kepada orang di belakangnya. Sebuah kerangka memegang tombak dan langsung menusuk mulut zombie. Zombie itu berhenti melawan dan tubuhnya pun roboh. Setelah mengonfirmasi kematian, bone servitude dilepaskan. Daging dan darah mayat itu jatuh. Dan kerangka bersayap berdiri dari tanah. Tingginya lebih dari 1,9 meter. Tulang-tulangnya memancarkan kilau abu-abu keperakan. Dan rongga matanya yang cekung berkelap-kelip dengan api aneh. Meskipun tidak jauh berbeda dengan api jiwa biasa, namun api ini memiliki nuansa licik dan berbahaya. Pencuri roh level 20. Ketika Wu Heng melihat nama yang diberikan pada kerangka di panel, matanya tiba-tiba terpaku. Sebuah karir telah muncul. Kerangka tingkat 20 pertama adalah Sanshan. Dan nama yang diberikan pada panel disebut kerangka roh. Ini melambangkan kerangka yang memasuki tahap baru. Kali ini, tidak hanya hadir dengan kerangka roh, tetapi juga hadir dengan profesi pencuri sebelum transformasi zombie. Rasa harap-harap cemas pun muncul dalam hatiku. Segera periksa panel kerangka pencuri roh level 20. Atribut konstitusi 48, kekuatan 59. Kelincahan 71, kecerdasan 38, persepsi 55, karisma. Fitur, kerangka berongga, terbang, jiwa tingkat tinggi, prestasi, aberasi biologis, aberasi fisik, spesialisasi belati panjang, Grandmaster, spesialisasi belati, Master, spesialisasi zirah kulit, Master. Keahlian, penyembunyian, serangan kelemahan, penghindaran refleks. Dark Ide, saat berada di tengah keramaian, sudut, atau tempat gelap, kehadiran Anda akan sangat berkurang, membuat Anda tidak terlihat. Serangan kejutan kelemahan, dapat dengan cepat dan akurat menemukan kelemahan dan kekurangan target, dan dapat secara akurat memahami waktu untuk melakukan serangan yang paling efektif. Refleks menghindar, membentuk kondisi refleks terhadap bahaya, dan dapat menghindari bahaya yang tiba-tiba. Melihat panel itu, mata Wu Heng berbinar. Benar saja, ia mewarisi beberapa karakteristik dari profesi sebelumnya. Secara khusus, spesialisasi senjata dan spesialisasi baju zirah diwariskan.
Artinya kerangka ini tidak lagi hanya peningkatan level dan atribut, tetapi benar-benar dapat menggunakan senjata dan perlengkapan asli. Dalam hal keterampilan, 3 keterampilan dipertahankan. Hide in the Dark dapat mengurangi kehadiran diri sendiri. Weakness Attack untuk menemukan kelemahan target dan kemudian menyerang. Dan Reflex Dodge membentuk refleks saraf untuk menyerang, yang dapat dengan cepat menghindari beberapa serangan mendadak. Masing-masing sesuai dengan ciri-ciri profesi pencuri itu sendiri, dan seolah-olah mewarisi keterampilan dasar pencuri. Keterampilan yang dipelajari setelah lahir tidak diwariskan, namun kemampuan tempur pencuri level 20 jelas tidak buruk, dan ia juga memiliki kemampuan terbang. Kita sudah sepakat terakhir kali, siapa yang akan memberinya nama? Wu Heng menatap ketiga hantu di sampingnya. Kita bahas terakhir kali bahwa ketiga hantu akan bertanggung jawab untuk memberi nama pada kerangka yang akan diubah nantinya. Glenda berkata, lupakan saja. Aku tidak terlalu tertarik. Benny juga tersenyum dan berkata, Xiao Xiao benar-benar berbakat dalam hal memberi nama. Wu Heng menatap Xiao Xiao dan berkata, itu pilihan semua orang. Kamu yang pilih namanya. Xiao Xiao berkata langsung, namanya Tiao Tiao. Dan yang di 204 namanya Guo Gai. Kerja bagus. 204 semuanya sudah siap. Wu Heng bertanya dengan ragu. Dari mana inspirasi nama Tiao Tiao berasal? Lebih aktif. Jawab Xiao Xiao. Bagus. Kan, bukankah akan terdengar lebih bertenaga kalau disebut Jumping Man? Sebut saja dia Tiao Tiao. Wu Heng menatap kerangka itu dan memerintahkan. Mulai sekarang, kau akan dipanggil Tiao Tiao. Si kerangka menganggukkan tengkoraknya dan berjalan keluar dari daging cincang. Wu Heng mengeluarkan pedang besi, mengambil inti mayat dari daging cincang, memasukkannya ke dalam kantong plastik dan menyimpannya. Ini adalah inti mayat level 20. Meskipun obat yang sesuai belum dikembangkan, obat tersebut tetap merupakan harta karun. Ayo pergi ke kamar 204, kata Wu Heng, lalu berjalan keluar bersama hantu dan kerangka itu. Benny mengikuti di belakang dan mengobrol dengan Xiao Xiao. Apakah kamu sudah memikirkan nama untuk ruangan lainnya? Aku baru memikirkan 3 hal pertama, tapi belum mempertimbangkan sisanya, kata Xiao Xiao. Glenda bertanya, 204 disebut kambing hitam, 203 disebut apa? Mata berbintang, atau hanya bintang? Karena tumbuh 4 mata, kata Bernie. Ya, kedengarannya bagus. Kedengarannya bagus, kata Benny sambil tersenyum. Glenda menambahkan, pamanmu mungkin satu-satunya yang bisa memberikan nama seperti itu untuk jenis prajurit mayat hidup. Xiao Xiao bertanya, benarkah? Aku akan memikirkannya nanti. Mereka tiba di sel 204, pintunya terbuka, dan Wu Heng bergegas masuk sambil membawa kerangka itu. Setelah pembunuhan cepat, Bone Servitude dilepaskan. Tingginya 2 meter. Dengan tulang berwarna perak, lebih lebar, dan lebih tebal. Di punggungnya terdapat karapas hitam mirip serangga, yang melaluinya Anda dapat melihat sayap seperti jangkrik. Karapas kerangka ini bahkan lebih besar, seperti membawa 2 panel pintu hitam di punggungnya. Prajurit kerangka roh level 20. Yang kedua juga mempertahankan pekerjaan sebelumnya. Bagus. Prajurit roh level 20. Atribut, konstitusi 68. Kekuatan 62, kelincahan 55, kecerdasan 35, persepsi 41, karisma. Fitur, kerangka berongga, terbang, jiwa tingkat tinggi, prestasi, aberasi biologis, aberasi konstitusional, spesialisasi pedang 2 tangan, Grandmaster, spesialisasi perisai, Master, spesialisasi zirah berat, Master, spesialisasi senjata bela diri, konvensional, Master ilmu pedang bela diri, Master. Keahlian, sikap teguh, serangan kejutan. Juga mewarisi keahlian dan keterampilan asli. Kerangka ini adalah kelas prajurit, dengan spesialisasi senjata termasuk pedang 2 tangan dan perisai. Dalam hal keterampilan, Defending Stance memperkuat serangan dan pertahanan, dan merupakan kemampuan yang relatif komprehensif. Sementara Assault Charge melancarkan serangan ke target dan mempercepat laju. Wu Heng cukup puas dengan kerangka itu. Setelah menemukan dan menyimpan inti mayat, Wu Heng bertanya, Xiao Xiao, siapa namanya? Tutup panci.
Xiao Xiao terbang mendekat. Wu Heng melirik cangkang hitam yang menutupi sayap di belakang kerangka itu. Terasa seperti kambing hitam. Tetapi setiap zombie level 20, setelah berubah menjadi kerangka, memiliki tutup besar di punggungnya yang tampak seperti kambing hitam. Mulai sekarang, kau akan dipanggil perisai panci, kata Wu Heng kepada kerangka di depannya. Glenda bergumam ke samping. Manjakan saja dia. Ayo kita kembali dulu. Wu Heng melambaikan tangannya dan berjalan keluar bersama para kerangka dan hantu yang baru saja berubah. Setelah keluar dari pintu, dia berkata kepada kerangka di luar, bersihkan ruangan ini, nanti berguna. Kerangka-kerangka lainnya dituangkan ke dalam sel dan mulai membersihkannya. Kembali ke ruang pemantauan, Wu Heng membagikan senjata dan perlengkapan asli kepada kedua kerangka itu. Ini adalah senjata dan perlengkapan mereka sendiri ketika mereka masih hidup. Wu Heng tidak menyentuhnya dan hanya melengkapinya kembali. Para kerangka itu mengenakan baju besi dan menyarungkan senjata mereka. Berdiri di samping dengan patuh. Dia lebih mirip seorang penjaga daripada Sparkling, yang berjubah. Wu Heng menatap kerangka itu dan berkata, Xiao Xiao, izinkan aku mengonfirmasikan hal ini denganmu lagi. Konfirmasi apa? Tanya Xiao Xiao penasaran. Wu Heng menunjuk kerangka di depannya dan berkata, yang pertama bernama Sanshan, pencurinya bernama Tiao Tiao, dan prajuritnya bernama Guogai, kan? Ya, nama itu mudah diingat. Xiao Xiao mengangguk setuju. Wu Heng melanjutkan, bagaimana jika prajurit baru bergabung dengan kita di masa depan? Kalau begitu, ayo kita pilih nama baru. Paman. Paman tidak akan memikirkan nomor 2 dan 3 lagi, kan? Kata Xiao Xiao Fei dari samping. Glenda berkata dari samping, pamanmu yang paling malas. Dia mungkin khawatir namamu akan sulit diingat. Mereka semua kerangka level 20. Bukankah mereka pantas mendapatkan nama mereka sendiri? Xiao Xiao berbicara mewakili para kerangka. Wu Heng ragu-ragu untuk berbicara. Ini juga tentang hak asasi manusia. Oke, kamu menang, kata Wu Heng segera. Dia melirik jam lalu berkata, ayo kita kembali ke Pulau Harta. Karun, Lilith akan pindah 2 hari lagi. Jadi ayo kita siapkan beberapa hadiah dan pergi menemuinya. Ya, aku juga ingin pergi. Xiao Xiao langsung mengingatnya. Ketiga hantu kembali ke tubuh. Dan Wu Heng berjalan ke gerbang bersama ketiga kerangka. Pulau Harta Karun. Di pelabuhan yang luas, angin laut berhembus bebas dengan aroma asin dan lembab. Shilaros membawa para anggota asosiasi. Dan Envier membawa para pejabat balai kota. Semuanya berdiri di pelabuhan menunggu. Di laut, armada besar tampak di depan mata. Layar-layar besar berkibar tinggi tertiup angin laut, bagaikan awan putih yang mengambang di angkasa. Dan bendera markas besar perkumpulan yang tergantung di tiang berkibar tertiup angin. Haluan kapal diukir dengan gambar binatang buas yang megah, tampak buas dan mengerikan. Saat armada semakin dekat, sejumlah besar penduduk lokal mulai berkumpul di kedua sisi pelabuhan. Mereka berbisik-bisik satu sama lain, bertanya-tanya siapa yang datang dan mengapa kejadiannya begitu besar. Pahlawan markas ini, Paus Tahta Suci. Saya tidak tahu kapan hal ini dimulai, tetapi bukan hal yang langka lagi untuk melihat para profesional tingkat tinggi atau orang-orang dengan identitas khusus datang ke Treasure Island. Busur macam apa ini? Kelihatannya seperti monster, gumam seorang anggota asosiasi. Si Yali melirik ke samping dan berkata lembut, ini totem busur para pemburu kita. Kudengar orang-orang ini berwatak lugas dan akan lebih sedikit bicara ketika saatnya tiba. Ucapan itu disampaikan dengan cara yang bijaksana, tetapi semua orang dapat mendengarnya. Itu berarti orang-orang ini memiliki temperamen buruk dan mereka tidak boleh berbicara omong kosong ketika berada di sana. Tidak lama kemudian, kapal raksasa asosiasi itu perlahan mendekati pantai di bawah komando, dan anggota asosiasi dari berbagai ras dan mengenakan pakaian berbeda turun dari beberapa kapal satu demi satu. Setelah dengan cepat menjaga pelabuhan, sekelompok orang lain turun dari kapal di tengah. Sang pemimpin, seorang kurcaci yang mengenakan pakaian biru tua dengan berbagai pola yang disulam dengan benang emas, berjalan turun dari perahu sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Dia tidak pendek, tetapi tubuhnya luar biasa kuat.
dan garis ototnya dapat terlihat di balik pakaiannya yang ketat. Rambutnya diikat ke belakang, dan jenggot merahnya panjang dan tebal, dijalin menjadi beberapa kepangan tebal, dan dihiasi dengan permata berkilauan dan ornamen logam. Pupil mata Silagui dan yang lainnya mengecil. Dari penampilan dan postur orang di depan mereka, mereka sudah bisa menebak identitas orang tersebut. Dia melangkah maju dengan cepat dan berkata dengan hormat, "Dia Ken Treasure Island, Sheila," memberi salam kepada kepala Bruno. Markas besar, pemimpin pemburu, Palu Batu, Bruno Baldek. Ketika orang lain di belakangnya mendengar kata-kata pemimpin itu, ekspresi mereka langsung menjadi serius dan mereka semua memberi hormat. Kurcaci itu memiliki penampilan yang berwibawa, dan membawa aura tekanan yang kuat seperti gunung. Beberapa profesional tingkat bawah berusaha keras mengendalikan kaki mereka agar tidak gemetar, agar tidak ditertawakan oleh rekan-rekannya saat mereka kembali. Dia melirik semua orang di ruangan itu dan mengerutkan kening lagi. Siapa Wu Heng? Envier sedikit gugup, tetapi dia menggertakkan giginya dan melangkah maju, sambil berkata dengan hormat, "Tuan Pulau sedang dalam perjalanan." Mata pemimpin kurcaci itu langsung menyipit, dan alisnya yang berkerut membuat wajahnya tampak lebih tegas. Dia mendengus dingin. Apakah dia sedang dalam perjalanan ke sini? Atau dia melarikan diri? Para staf di balai kota sudah mulai gemetaran dan dahi mereka mulai berkeringat. Silagui ingin maju untuk membantu, tetapi si Yali menarik ujung bajunya dari belakang. Beberapa kata tidak akan menyelesaikan masalah. Berbicara sekarang akan membuat tim investigasi merasa bahwa asosiasi lokal memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Island Lord's Mansion. Nanti malah makin repot. Saat menyebut Wu Heng, nada Envier mengeras. Kalau penguasa pulau ingin kabur, dia pasti sudah melakukannya sejak dulu. Karena dia menunggu sampai sekarang, pasti tidak akan seperti yang kau bayangkan. Pemimpin kurcaci itu menatap gadis rubah di depannya dengan heran, lalu memaksakan senyum di wajahnya. Kau cukup berani. Lilith menjaga pulau harta karun, dan aku yakin dia tidak akan bisa kabur. Ayo kita masuk dulu. Kerumunan itu berjalan menuju pulau itu bersama-sama. Silagui mempercepat langkahnya dan mengikuti pemimpin kurcaci itu, membiarkan Enfiel mundur sedikit. Ketua, asosiasi sudah menyiapkan akomodasi. Saya akan mengantar Anda ke sana dulu. Pemimpin kurcaci itu mengabaikannya dan berkata langsung kepada orang-orang di belakangnya. Pergilah ke posisi kalian masing-masing dan kembali ke asosiasi sebelum gelap. Ya, tim investigasi lainnya yang mengikutinya segera bubar. Sama seperti membuat rencana. Pergilah dan selidiki tempat-tempat yang telah Anda atur. Pemimpin kurcaci itu kemudian menatap Silagui dan berkata, "Bawa kami ke wilayah kota barat." Silagui menyipitkan matanya. Orang-orang ini punya peta pulau, atau sudah tahu perkiraan sebaran seluruh pulau harta karun sebelumnya. Saya juga tahu bahwa pihak lain akan melakukan penyelidikan langsung setelah tiba di pulau itu. Dia tidak bisa mengubah apapun. Jadi setelah kereta disiapkan, dia berkata, "Ketua, tolong." Pemimpin kurcaci menaiki kereta dan menuju ke wilayah kota barat. Pulau Harta Karun, Distrik Sikeng. Ini adalah area pabrik di pulau ini, termasuk beberapa pabrik yang telah dipindahkan ke sini, termasuk pabrik pena, jam tangan, dan pakaian, yang semuanya tersebar di area ini. Pemimpin kurcaci berdiri di bawah naungan pohon dan menunggu sebentar, dan beberapa anggota tim investigasi yang telah merilis gulungan eksplorasi kembali. Kepala, ada banyak sekali makhluk mayat hidup di gedung-gedung ini. Kami juga menemukan mayat hidup di sini. Dan jumlahnya banyak. Hal itu juga terdeteksi di sini. Melaporkan satu persatu. Apa yang mereka katakan pada dasarnya sama. Sejumlah besar makhluk mayat hidup ditemukan di dalamnya. Dan tidak ada tanda-tanda makhluk hidup apapun. Hasil ini membuat pemimpin kurcaci tampak jelek. Dia tidak percaya akan ada hasil apapun pada hari pertama di pulau itu. Tetapi tempat di depannya juga dipertanyakan. Di belakang tim, Enwir berteriak. "Kepala, ini pabrik, dan penuh dengan pekerja yang tidak berguna." Selain sambutan awal di pelabuhan, orang-orang dari balai kota tidak lagi memenuhi syarat untuk mendekati pemimpin dan tim investigasi. Pemimpin kurcaci itu melihat ke arah area pabrik di depannya dan berkata,
Masuk dan periksa. Ketua, Anda tidak diizinkan masuk ke sini, teriak Envier dari kejauhan. Silagui juga berkata, Ketua, kerangka-kerangka ini menjaga tempat ini dan tidak pernah membiarkan siapapun mendekat. Haruskah kita menunggu pemilik pulau kembali dan membiarkan dia membawa kita? Pemimpin kurcaci itu mengabaikan mereka dan terus maju bersama yang lain. Bang 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 gelombang. Begitu kami mendekati tembok, suara tembakan terdengar. Peluru ditembakkan ke tanah di depan orang-orang itu sebagai peringatan. Kendalikan mereka. Perintah pemimpin kurcaci itu. Gelombang. Seseorang mengayunkan cambuk sulur. Dan setelah menyentuh dinding, cambuk itu berubah menjadi sulur-sulur seperti tentakel. Mengikat kerangka-kerangka di dinding yang memegang senapan mesin dan senapan. Wus gelombang. Beberapa sosok lain bergegas naik ke atas tembok dan mengendalikan kerangka itu. Salah satu dari mereka melihat senapan di tangan kerangka itu dan menyimpannya. Silagui berkata kepada orang di sampingnya, pergi dan tanyakan kepala Lilith. Si Yali mengangguk dan segera pergi. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Lebih banyak kerangka berkumpul di sini. Di pihak tim investigasi, beberapa sosok juga dengan cepat bergegas menuju kerangka itu, berniat mengambil inisiatif untuk mengendalikan pihak lain. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di langit. Dalam sekejap mata, orang yang sedang berlari ke depan terlempar mundur bagaikan bola meriam. Kemudian, seluruh orang lainnya juga terpental ke segala arah, menabrak tembok dan batang pohon tebal. Wu Heng muncul tak lama kemudian, melirik tim investigasi, lalu ke kurcaci di depannya, dan berkata, Kapten Bruno, apakah kau menemukan bukti kesalahanku? Apakah kau akan membunuh para penjaga kerangkaku di pulau ini? Pemimpin kurcaci itu menatapnya dari atas ke bawah. Wu Heng tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya masih menatapnya, seolah-olah dia menginginkan hasil. Apa, kau tidak ingin kami menyelidikinya? Pemimpin kurcaci itu menatapnya dan berkata. Wu Heng menjawab dengan tenang, aku bisa menerimamu, tapi kau tidak bisa memaksa masuk. Bab 879. Pernahkah Anda melakukan percobaan? Perubahan mendadak itu memaksa tim investigasi segera menarik senjata dan bersiap untuk pertempuran. Namun, ketika dia mendengar bahwa orang yang datang adalah Wu Heng, alis semua orang berkerut lagi, menatap sosok di depan mereka. Di belakang tim investigasi, sekilas kegembiraan muncul di mata Sheila, Enwil dan yang lainnya, tetapi segera digantikan oleh kegelisahan. Konflik dengan tahta suci belum mereda, jadi saya harap tidak akan ada konflik lain dengan pemimpin kurcaci ini. Wu Heng, berani sekali kau. Pemimpinnya sudah di sini, dan kau masih berani. Seorang anggota asosiasi berteriak keras, tetapi di tengah kata-katanya, Wu Heng melambaikan tangannya dan mulut orang itu menghilang. Dia menyentuh mulutnya dengan ketakutan di matanya. Di dunia luar, Wu Heng yang menjadi pahlawan tidak dipublikasikan. Dan ada banyak rumor berbeda tentangnya. Tetapi situasi saat ini membuat orang-orang di tim investigasi tampak muram. Untuk menyegel profesional tingkat tinggi dengan mudah, saya khawatir hanya kepala Lilith, yang ahli dalam transformasi dan kutukan, yang bisa melakukannya. Pemimpin kurcaci itu menatapnya. Keterkejutan tampak di matanya. Kemampuan yang digunakan adalah Deprivation of Law, milik Lilith. Kemampuan ini tidak sulit diperoleh, tetapi tidak banyak yang bisa dipelajari. Pandangannya kembali tertuju pada sosok tinggi yang telah menjatuhkan anggota asosiasi itu. Tubuh kerangkanya terlihat di bawah jubah yang berkibar-kibar. Pelayan yang sudah meninggal, seorang pelayan ahli nujum yang dapat dengan mudah mengalahkan seorang profesional level 19. Selain itu, ada dua kerangka serupa di samping Wu Heng. Memang berbeda dengan profesional biasa. Sepertinya penguasa Pulau Wu Heng melawan tim investigasi. Suara pemimpin kurcaci itu rendah dan mengintimidasi, bahkan tanpa amarah. Jabatan hunter dalam asosiasi berbeda dengan departemen lainnya. Bertanggung jawab untuk menjelajahi reruntuhan, mengungkap rahasia, dan memburu monster berbahaya. Kebanyakan anggotanya berjiwa petualang, terus terang, dan pemarah. Wu Heng menatapnya dengan tenang dan berkata, jika ini penyelidikan normal, aku akan menerimanya. Tapi jika kalian sekelompok bandit, silakan kembali. Sombong.
Raung pemimpin kurcaci itu. Wajahnya memerah. Dan momentumnya menyapu seperti gelombang panas yang melonjak. Dengan rasa tertekan yang kuat, setiap orang yang hadir bergetar hatinya. Wu Heng juga mulai mengumpulkan kekuatan sihirnya. Saat ia melepaskan auranya, langit tertutup awan gelap dan guntur bergemuruh. Naga kerangka berputar-putar di atas, dan pasukan kerangka di bawah juga berkumpul di sini. Tatapan mata tim investigasi tampak agak serius. Jika pertarungan benar-benar terjadi, pemimpinnya mungkin baik-baik saja, tetapi rakyatnya pasti tidak akan bisa meninggalkan pulau itu. Wu Heng terus menatap orang lainnya. Kali ini, dengan tambahan 3 kerangka level 20, dia lebih percaya diri daripada menghadapi paus. Cukup gelombang, tepat ketika kedua belah pihak di ambang pertempuran. Setelah dimarahi, sosok Lilith jatuh dari langit. Sayap kelelawar raksasa itu terlipat, dan ia berdiri di antara kedua sisi. Suaranya dingin. Kalian berdua sudah cukup repot. Menyerang anggota tim investigasi, kata pemimpin kurcaci itu dengan dingin. Gelombang. Lilith melambaikan tangannya dengan santai, dan sabit hitam menebas ke arah lawan. Energi pemimpin kurcaci itu meledak, membubarkan sabit hitam itu. Dia tahu sifat pemimpin kurcaci itu, dan dikombinasikan dengan apa yang si Yali katakan padanya saat dia datang menemuinya. Dia mendapat gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Wu Heng hendak berbicara ketika Lilith menatapnya dengan sepasang mata tajam dan melambaikan tangannya lagi. Mulutnya langsung menghilang. Wu Heng menyekanya sendiri dan mulutnya muncul kembali. Bukankah ini sudah cukup merepotkan? Apa kau benar-benar ingin memulai perang antar pahlawan? Lilith berdiri di antara kedua belah pihak dan memarahi para pemimpin kedua belah pihak. Tatapan mata pemimpin kurcaci itu berubah. Lalu auranya menghilang. Dan angin panas di sekelilingnya pun menghilang. Melihat pihak lain berhenti, Wu Heng juga membubarkan awan gelap di langit. Wu Heng menyambut tim investigasi kedua dengan ramah. Bagaimanapun, ini adalah markas besar yang membantunya membersihkan kesalahan yang ditimpakan gereja kepadanya. Ia mengatakan sedang melakukan beberapa eksperimen ilmu hitam di pulau itu. Selama hal-hal itu tidak ditemukan kali ini, dapat dibuktikan bahwa tahta suci sepenuhnya salah, dan asosiasi akan mempunyai alasan untuk melindungi dirinya sendiri. Namun sikap tim investigasi ini masih membuatnya sedikit marah. Sekarang Lilith telah melangkah maju. Dia tidak bermaksud membiarkan keadaan menjadi lebih buruk. Pemimpin Lilith memelototinya dengan tatapan dingin. Wu Heng segera mengangkat tangannya dan berkata, seseorang mencuri senjata dari Pulau Harta Karun. Sambil berbicara, ia menunjuk seseorang di belakang tim investigasi. Desir gelombang. Semua orang menoleh untuk melihat. Lalu saya melihat seseorang berdiri di belakang tim dengan mata terbuka lebar dan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia pikir dia sangat tertutup, tetapi dia tidak pernah menduga bahwa tim investigasi tidak mengetahuinya. Tetapi Wu Heng, yang datang kemudian, mengetahuinya. Senjata-senjata di Pulau Harta Karun cukup istimewa. Senjata-senjata itu dikenal sangat kuat, dan hanya Pulau Harta Karun yang bisa membuatnya. Apakah kau mengambil sesuatu? Pemimpin kurcaci itu berbalik dan bertanya. Dahi lawannya berlumuran keringat. Mengetahui bahwa ia tak bisa menyembunyikannya, ia mengulurkan tangan dan mengeluarkan senapan. Ia menjelaskan, saya tanpa sadar memasukkannya ke dalam cincin ruang angkasa saat mengendalikan kerangka itu. Mohon maafkan saya, Tuan Wu Heng. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju dan menyodorkannya dengan kedua tangannya. Melihat dia benar-benar mengeluarkan benda itu, seluruh penonton menjadi gempar. Apa yang terjadi sebelumnya dapat dijelaskan dengan kontradiksi. Tetapi situasi saat ini agak tidak masuk akal. Mengambil barang milik orang lain. Pemimpin kurcaci itu menatap dingin ke arah orang-orang di belakangnya. Tangannya terkepal. Wu Heng adalah tipe orang yang akan langsung menulis surat ke kantor pusat kami jika ada keluhan. Jika kami tidak menangkapnya hari ini, dan kemudian mengetahui bahwa senjatanya hilang, saya khawatir mereka akan langsung menyalahkannya. Pemimpin kurcaci itu menatap pihak lain dan berkata dengan suara dingin, penjara dia, batalkan statusnya sebagai tim investigasi, dan selidiki dia lagi saat kita kembali ke markas. Wu Heng menyimpan senjatanya.
dan pria yang mencuri senjata itu terjatuh ke tanah dan diseret oleh dua orang lainnya. Pemimpin kurcaci itu menatap Wu Heng lagi dan kembali membahas topik. Kita sudah menangani apa yang perlu ditangani. Bisakah Tuan Pulau Wu Heng menerima kita untuk diperiksa? Atau haruskah kita menunggu sampai Anda cukup mengulur waktu lalu masuk untuk melihat-lihat? Silakan masuk. Wu Heng melambaikan tangannya. Gerbang pabrik terbuka. Dan dia langsung masuk bersama tim investigasi. Menyeberangi halaman dan langsung masuk ke pabrik. Kelompok besar kerangka berdiri di kedua sisi mesin jalur perakitan, melakukan pekerjaan mereka. Di ujung mesin, Anda dapat melihat produk rakitan yang telah selesai, membuktikan bahwa ini memang sebuah pabrik. Tim investigasi dan yang lainnya menatapnya dengan takjub. Ini juga pertama kalinya Lilith datang ke sini, dan matanya penuh rasa ingin tahu. Mereka benar-benar menggunakan mesin dan kerangka untuk menciptakan mode kerja ini. Mayat hidup yang kau selidiki semuanya adalah pekerja di sini, kata Wu Heng dengan santai. Penyelidik yang mengikuti mulai mencatat terus-menerus. Beberapa anggota tim investigasi menggunakan gulungan eksplorasi secara internal. Tetapi selain makhluk-makhluk mayat hidup di sini, tidak ada jejak atau petunjuk mengenai pangkalan percobaan mayat hidup yang ditemukan. Wu Heng melanjutkan. Produk-produk Treasure Island, termasuk pena dan jam tangan, semuanya diproduksi di pabrik-pabrik ini. Produk-produk ini melibatkan rahasia dagang pulau ini, jadi orang biasa tidak diizinkan masuk. Ternyata ini benar-benar sebuah pabrik. Sebelum masuk, sepertinya gadis rubah di balai kota juga membicarakan masalah ini, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. Kadang-kadang hal-hal seperti ini, hanya ketika Anda memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi, pihak lain akan bersedia mendengarkan apa yang Anda katakan. Tanpa kualifikasi ini, pihak lain akan menggunakan interogasi atau metode yang lebih radikal. Setelah pemeriksaan di sini, Wu Heng terus memimpin tim investigasi ke pabrik-pabrik yang tersisa, dan melakukan tur ke halaman pabrik dan bangunan pabrik. Lihat saja, dan jangan khawatir mereka akan mencuri teknologinya. Lagi pula, setelah begitu banyak penelitian, tidak ada alternatif nyata yang telah dikembangkan. Saya tidak takut orang-orang di depan saya ini akan mencuri rahasia bisnis apapun. Saya memeriksa semua tempat yang ingin saya kunjungi, tetapi tidak menemukan petunjuk atau tempat yang mencurigakan. Pemimpin kurcaci itu melanjutkan, Tuan Wu Heng, Anda harus pergi ke asosiasi bersama kami. Kami punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Tentu, saya bersedia bekerja sama dengan penyelidikan apapun yang wajar, kata Wu Heng. Semua orang naik kereta dan kembali ke asosiasi setempat bersama-sama. Di dalam ruang konferensi, di kedua sisi meja konferensi yang panjang dan sempit itu duduk beberapa orang dari kedua sisi. Pemimpin kurcaci, Lilith, dua anggota asosiasi, dan dua penyelidik dari markas besar. Dari sudut pandang hantu, kecuali dua bos yang levelnya 20, satu yang tersisa level 19, dan satu yang tersisa, termasuk dua penyelidik, semuanya level 18. Ini adalah jajaran yang cukup mewah. Di sisi lain, ada Wu Heng, Si Lagui, Si Yali dan dua penyelidik lokal. Di tengah-tengah kedua sisi itu, ada topeng perunggu dengan bentuk yang mengerikan. Masker selam, barang langka, efek, mengidentifikasi kebohongan, efek samping, pengguna mengungkapkan jumlah rahasia yang sama, deskripsi, arahkan, topeng ke sasaran, dan Anda akan melihat topeng tersenyum ke arah pembicara. Setelah menggunakannya, pengguna akan memuaskan keingintahuan topeng dan mengungkap sejumlah rahasia mereka sendiri. Keajaiban poligraf. Tampaknya ini adalah pertanyaan yang perlu Anda tanyakan pada diri sendiri. Setelah staf yang membawakan teh pergi, pemimpin kurcaci berkata langsung, ayo kita mulai. Peri level 19 di sampingnya mengarahkan topeng di atas meja ke arah Wu Heng dan berkata, Tuan Pulau Wu Heng, aku perlu menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu untuk menyelesaikan penyelidikan ini. Tanyakan, kata Wu Heng. Peri itu bertanya, apakah kamu pernah melakukan pengorbanan yang melibatkan makhluk hidup atau eksperimen yang melibatkan orang mati? Tidak, Wu Heng menjawab dengan tegas. Setelah berkata demikian, dia melirik topeng itu, tetapi tidak ada perubahan. Peri itu lalu bertanya,
Mengapa ada begitu banyak kerangka di pulau Anda? Bab 880 Cinta Spiritual. Ini melibatkan rahasia kemajuanku. Wu Heng ragu sejenak, lalu berkata, aku hanya bisa memberitahumu bahwa sebagian besar mayat dibeli dari luar. Peri itu menatap benda aneh itu dan tidak bereaksi sama sekali. Itu memang benar. Ada apa dengan kerangka-kerangka aneh ini di sekitarmu? Aku tidak bisa memberitahumu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan eksperimen nekromansi, kata Wu Heng langsung. Pertanyaan keempat yang ditanyakan roh itu adalah, apakah kamu bereinkarnasi? Atau apakah kamu telah mengambil alih tubuh ini? Tidak, jawab Wu Heng. Peri itu melirik ke arah pemimpin kurcaci dan Lilith. Dan saat melihat pihak lainnya mengangguk, dia pun memakai kembali topengnya. Ruangan itu kembali hening. Hanya penyelidik dari kedua belah pihak yang mencatat informasi di atas kertas. Ketika tulisan itu berhenti, pemimpin kurcaci itu melanjutkan. Baiklah, pertanyaannya sudah selesai. Kita akan tinggal di pulau itu selama 2 hari dan melanjutkan penyelidikan di beberapa tempat. Wu Heng berkata, aku akan membawamu ke tempat yang dijaga oleh kerangka. Bisa, mungkin kurcaci itu merasa tidak ada yang salah dengan Wu Heng. Jadi sikapnya jauh lebih baik. Kau boleh kembali sekarang. Kurcaci itu berbicara lagi. Dengan nada seperti sedang melepaskan tahanan. Wu Heng menarik kembali pikiran bahwa sikapnya telah membaik. Kepala Lilith, kami akan kembali dulu. Wu Heng berdiri dan menyapa Lilith. Pihak lainnya mengangguk. Wu Heng membawa orang-orang Silagui dan langsung meninggalkan ruang pertemuan. Buka pintu dan keluar. Beberapa anggota menunggu di pintu. Apakah Wu Heng baik-baik saja? Tanya Kavina khawatir sambil menerobos kerumunan. Sebagai rekan satu tim di kota Blackrock, dan karena Wu Heng dipindahkan ke sini, dia benar-benar tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Tidak apa-apa, aku jujur dan tidak takut mereka menyelidiki, kata Wu Heng sambil tersenyum. Kavina menghela napas lega. Syukurlah kau baik-baik saja, kurcaci itu. Wu Heng segera memberi isyarat untuk tetap diam. Ada di dalam ruangan. Ketika Kavina menyadari apa yang tengah terjadi, dia menciutkan lehernya karena takut dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Wu Heng berani menantang sang pahlawan. Tetapi dia hanyalah seorang pemimpin tim biasa dan tidak memiliki kualifikasi untuk menantangnya. Setelah menyapa beberapa orang di sini, tepat ketika Wu Heng hendak keluar, ia melihat seorang pria berkerudung yang menutupi seluruh wajahnya berdiri di depannya. Ia memberi hormat dengan hormat, matanya penuh kecemasan dan rasa iba. Kerudungnya diturunkan, memperlihatkan mulut yang tertutup. Di pabrik itu ada seorang profesional yang mulutnya disegel sendiri. Wu Heng melambaikan tangannya dengan santai, dan mulut orang lain itu muncul kembali. Terima kasih, Tuan Wu Heng. Pihak lainnya membungkuk lagi. Ya, Wu Heng mengangguk dan berjalan pergi. Pihak lainnya terus membungkuk, dan baru berdiri sedikit setelah sosoknya menghilang. Di dalam ruang konferensi, setelah Wu Heng dan yang lainnya pergi, hanya orang-orang dari kantor pusat yang tersisa di ruangan itu. Lilith berkata, Bruno, kendalikan amarahmu. Mengapa kau tidak pergi dan beritahu anak itu? Tanya kurcaci itu sambil melotot. Usiamu lebih dari 200 tahun. Dan dia baru berusia 20-an. Kau ingin aku bicara tentang dia? Tanya Lilith. Dahi. Pemimpin kurcaci itu mengelus jenggotnya dan merasa bahwa apa yang dikatakan pihak lain masuk akal. Berkata, jika tidak ada masalah dengan Treasure Island, saya tentu tidak akan mengatakan apapun. Aku akan melaporkan kejadian hari ini ke markas. Kau juga harus lebih menahan diri dalam beberapa hari ke depan, kata Lilith langsung. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kau tak perlu mengingatkanku. Kurcaci itu berdiri dan berkata, ayo pergi dulu. Dia harus menanggung efek samping dari benda ajaib itu. Lilith juga melirik pria peri yang memegang topeng, berdiri dan mengikutinya keluar ruangan. Pintunya tertutup, dan samar-samar aku mendengar lelaki peri itu berbicara kepada si topeng. Aku mengejar istrinya karena seorang lelaki. Kembali ke rumah Tuan Pulau. Sanara, termasuk para pembantu, semuanya berkumpul. Bagaimana? Apa markas besar memberimu masalah? Tanya Sanara cemas. Envier kembali lebih awal dan pasti telah memberitahu orang-orang ini tentang masalah tersebut. Wu Heng berkata,
Tidak apa-apa. Mereka menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada saya di asosiasi. Tidak ada masalah sama sekali. Wu Heng juga sedikit bingung tentang eksperimen nekromansi. Ketika pihak lain bertanya apakah Anda telah melakukan pengorbanan makhluk hidup atau percobaan pada mayat. Hal pertama yang terlintas di benak Wu Heng adalah penjara di dunia zombie. Meskipun jawabannya tidak, ia siap ditemukan oleh benda aneh itu. Tetapi benda aneh itu tidak merespon. Apa mekanisme yang digunakan topeng untuk mendeteksi kebohongan? Apakah itu fluktuasi mental, bahasa, atau persepsi? Pendek kata, hal itu tidak berhasil mengungkap kebohongan. Ada kemungkinan pula bahwa penjara tersebut tidak termasuk dalam kategori eksperimen nekromansi. Apakah mereka akan melanjutkan penyelidikan? Envier terus bertanya. Kita akan tinggal 2 hari lagi. Aku akan mengikutimu ke tempat-tempat penting di pulau ini. Wu Heng bersandar di sofa dan meregangkan badan. Memanfaatkan situasi itu, ia merangkul bahu Sanara dan Enfiel di kedua sisi. Aku senang kamu baik-baik saja. Envier setengah bersandar di lengannya. Sanara berkata, untungnya, pemimpin Lilith ada di sini kali ini. Dia sangat membantu meredakan konflik antara kedua belah pihak. Begitulah yang aku rasakan. Minnie membawa secangkir teh dan berkata, Tuan, Nyonya Macintosh baru saja menelepon. Ya, Wu Heng berdiri, berjalan ke telepon, dan menelepon balik. Tak lama kemudian, suara Macintosh terdengar dari seberang. Tuan, Anda harus tahu bahwa armada pemburu asosiasi telah mendarat di pulau ini. Aku tahu, aku baru saja kembali dari sana. Macintosh melanjutkan. Setelah mereka tiba di pulau itu, mereka mengatur agar beberapa orang di pelabuhan pergi ke berbagai tempat untuk melakukan eksplorasi. Beberapa orang meminta informasi di kedai minuman, dan beberapa menggunakan gulungan eksplorasi serupa di area pemukiman, di luar pelabuhan nomor 2, dan beberapa jalan komersial. Wu Heng mengangkat alisnya. Pemimpin kurcaci itu tampak kasar dan telah membuat pengaturan sebelumnya. Jangan ikut campur dengan hal-hal ini. Tidak ada yang ingin mereka selidiki di pulau kita. Suruh saja seseorang mengawasinya saat waktunya tiba. Perintah Wu Heng. Baiklah, kalau begitu aku akan mengurusnya dulu. Bagus. Setelah menutup telepon, Wu Heng terus menelepon ruang belajar di Aken Asosiasi. Di sana, demi menghindari kecurigaan, saya tidak pergi ke ruang belajar bersama kedua saudari itu. Sekarang saat yang tepat untuk menelepon dan menanyakan situasinya. Setelah 2 dering, suara si Yali terdengar dari seberang. Hei, apakah nyaman untuk berbicara? Tanya Wu Heng. Nyaman, cuma aku dan Sheila. Bagaimana kabarnya? Si Yali merendahkan suaranya dan berkata, kami telah menyiapkan asrama untuk mereka. Dan mereka semua telah kembali ke asrama. Oh, aku senang tidak ada yang salah. Bersikaplah baik. Aku punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu. Asosiasi. Di asrama yang luas dan terang, pemimpin kurcaci itu duduk di meja dan melepas klip yang tergantung di jenggotnya satu persatu. Berdiri di belakangnya adalah seorang deputi kerdil berjanggut tebal yang sama, melaporkan pengaturan untuk para anggota. Sebagian besar dari mereka akan tinggal di kapal, dan sisanya akan tinggal di asrama asosiasi. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Setelah deputi berjalan mendekat dan membuka pintu, beberapa orang yang tadinya berada di luar pun masuk. Ketua, beberapa orang memberi hormat. Bagaimana penyelidikannya? Pemimpin kurcaci itu melirik ke sini. Orang-orang ini diselidiki secara terpisah di pelabuhan. Seseorang melaporkan, kami telah menjelajahi pulau itu secara terpisah. Ada banyak kerangka, tetapi kami belum menemukan pangkalan percobaan atau kuburan yang telah diubah. Orang lain melanjutkan, kami sudah bertanya kepada penduduk setempat, dan mereka tahu dia sangat disayangi di pulau ini. Mereka tidak percaya dia akan melakukan eksperimen nekromansi. Beberapa orang lain juga melaporkan situasi mereka masing-masing. Intelijennya hampir sama, kecuali jumlah kerangkanya terlalu dibesar-besarkan dan tidak ada petunjuk eksperimen apapun yang ditemukan. Pemimpin kurcaci itu mengangguk. Hasil ini sama sekali tidak mengejutkan. Perbaikan berjalan cepat, pulaunya bersih, dan penduduknya menyukainya. Orang seperti ini sebenarnya adalah seorang ahli nujung. Kembalilah dan beristirahatlah.
dan lanjutkan memeriksa area lainnya besok, kata pemimpin kurcaci itu langsung. Ya, jawab beberapa orang. Beritahu semua orang di pulau ini untuk menjaga sikap. Siapapun yang berani membuat masalah dalam masalah ini akan diminta meninggalkan para pemburu. Pemimpin kurcaci itu memberikan instruksi lain. Baik, Ketua. Setelah membungkuk lagi, beberapa orang meninggalkan ruangan. Pintunya tertutup. Deputi itu ragu sejenak, lalu bertanya, apakah kepala polisi merasa ada yang salah dengannya? Kemungkinan besar tidak ada masalah. Lilith memang yang terbaik dalam hal kecerdasan. Dia pasti sudah menemukan masalah apapun di pulau ini sejak lama, kata si kurcaci sambil tersenyum. Deputi itu berkata, pemilik pulau ini memang cukup berani. Pemimpin kurcaci itu tersenyum dan berkata, sebelumnya, aku tidak begitu percaya dia berani membunuh paus. Tapi sekarang tampaknya dia berani. Tempat tinggal pemilik pulau. Ruang belajar. Setelah Wu Heng kembali, Granda yang telah pergi menjelajah, terbang kembali terlebih dahulu. Glenda berkata, pemimpin juga telah mengatur orang lain untuk menjelajahi pulau itu, dan mereka akan meninggalkan tim besok untuk melanjutkan pencarian petunjuk. Aku sudah meminta Macintosh untuk mengatur orang-orang mengawasi kita. Kita tidak punya bukti apapun di dunia ini, dan mereka tidak akan bisa mengetahuinya bahkan jika mereka bekerja sampai mati. Wu Heng mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Glenda mengangguk. Hati-hati juga. Seseorang mungkin mencoba menjebakmu sekarang. Ya, itu akan menarik perhatian orang pada aspek ini. Wu Heng mengangguk. Saat dia berbicara, Benny juga terbang. Kembali, dia berbicara lebih dulu. Wu Heng, peri laki-laki yang menanyakan pertanyaanmu itu sedang menceritakan rahasianya kepada Topeng di ruang konferensi. Dia sedang mengejar cinta spiritual. Apa maksudmu? Apakah kamu sakit jiwa?